Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita kembali mengikuti pelajaran bahasa Arab, pelajaran yang ke-18, tasrif fi'il sulasi mujarrad, ya, akan disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang barokah buat kita semua dan bermanfaat. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah dahulu supaya apa yang kita pelajari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti sayyidil ilahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah kita membaca suratul Al-Fatihah. Kita mulai pelajaran ini. Silakan Pak Ustadz Samsudin untuk memulai pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih Kang Cucu yang telah membuka, dan kita doa untuk Mas Arya yang sedang diuji dengan kurang sehat ya. Kita bersama-sama membaca doa untuk kesembuhan Mas Arya dan juga teman-teman yang lain yang sedang sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaa'un la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaa'un la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaa'un la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan. Jadi melanjutkan minggu yang lalu kita sudah masuk ke membahas tentang sorof atau tasrif ya. Jadi sudah mulai belajar tentang asal kata atau menelusuri perubahan-perubahan kata. Tanda akhir di dalam sebuah kata, di dalam kalimat. Nah, sekarang kita membahas tentang asal-usul kata dan perubahan-perubahan katanya. Jadi biasanya sakal di tengah-tengahnya. Jadi kalau nahu itu tanda di akhir, ya, di akhir kata, atau sakal di akhir kata. Kalau sorof lebih banyak di tengah, atau perubahan-perubahan bentuk kata. Nah, kita mulai yang fi'il sulasi mujarrad. Jadi kata dasarnya kita menggunakan fi'il. Jadi bukan masdar ya. Bukan kata benda abstrak, tapi kita menggunakan kata dasarnya fi'ilnya, yaitu fi'il madinya, fi'il madi. Nah, kita mulai dari fi'il yang paling sedikit hurufnya disebut dengan fi'il sulasi. Sulasi artinya 3 huruf. Jadi fi'il sulasi, fi'il 3 huruf, dan disebut mujarrad artinya tiga-tiganya asal. Jadi huruf asal. Jadi tidak boleh atau tidak ada tambahan.
Jadi huruf fiil sulasi mujarrad namanya. Jadi fiil sulasi mujarrad adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang teratur dibuat senyaman mungkin. 3 huruf, 3 huruf asal dan tanpa huruf tambahan. Nah, kita sudah belajar dulu tentang fiil ya. Jadi fiil itu minimal 3 huruf. Jadi, seperti ini standarnya atau wazannya itu fa, ain, lam. Fa'ala. Huruf pertama disebut fa fiil, huruf kedua disebut ain fiil, nah huruf ketiga disebut dengan lam fiil. Contoh misalnya nasoro, kalau nasoro berarti fa fiilnya na, ain fiilnya so, lam fiilnya ro, nasoro. Jadi 3 huruf, dan kalau salah satu huruf hilang, artinya berubah atau tidak ada artinya. Jadi misalnya nasok saja, nasok gitu ya, itu bukan fiil, ya, bukan fiil dan artinya juga nggak tahu. Ya. Kalau misalnya isim jadi nasun gitu, itu beda, shotnya 2. Gitu. Jadi kalau misalnya soro beda lagi itu, beda lagi artinya. Jadi fiil itu minimal 3 huruf, 3 huruf. Nah, yang sering jadi masalah nanti kalau ada huruf yang huruf ilat ya, ada alif mati, ada ya mati atau alif mati, itu yang sering menjadi masalah. Jadi istinya sulasi mujarrad adalah fiil atau kata kerja yang jumlah hurufnya 3 dan 3-3-nya ini huruf asalnya, jadi bukan tambahan. Nanti ada tambahan, dari kalau tambah disebut dengan mazid, jadi sulasi mazid. Jadi kalau tanpa tambahan disebut dengan mujarrad. Nah, di dalam sorof itu ada istilah dengan wazan. Wazan itu artinya pola. Jadi bahasa Arab itu perubahan-perubahan kata ada polanya atau ada wazannya. Yang mungkin tidak ada di dalam bahasa selain bahasa Arab. Kecuali mungkin bahasa Inggris ada ya, ada bentuk past, present, future gitu ya, untuk fiil misalnya. Tapi bahasa Arab ini unik. Jadi semua jadi fiil, jadi kata kerja bisa berubah menjadi isim, kata benda, bahkan bisa menjadi keterangan. Jadi maknanya cukup kita memahami kata dasar, arti dari kata dasarnya, kemudian nanti kita bisa memahami arti dari derivatnya atau perubahan-perubahannya. Seperti minggu yang lalu saya sudah menyampaikan secara mendasar ya, ada namanya tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Jadi kalau tasrif istilahi itu ke samping biasanya, walaupun malam ini saya bikin ke bawah supaya lebih mudah. Kemudian yang lugawi biasanya berdasarkan failnya, berdasarkan pelakunya, berdasarkan subjeknya. Itu biasanya ke bawah ya. Dan kita belajar tasrif ini tidak belajar yang lugawinya, tetapi belajar yang istilahinya, yang ke samping. Atau yang ada perubahan-perubahan. Nah, kita mulai dari fiil sulasi mujarrad yang 3 hurufnya asli semua atau asal semua. Itu ada 6 pola atau 6 wazan. Jadi 6 perubahan-perubahan. Dan setiap perubahan itu nanti dilihatnya dari ain fiilnya. Jadi kita lihat perubahan itu di ainnya. Ain fiilnya di huruf kedua, huruf tengah. Ya contoh misalnya ada fa'ala jadi yaf'ulu. Kemudian bisa fa'ala yaf'alu, bisa fa'ala yaf'ilu gitu. Jadi berarti di ain fiilnya yang berubah. Sedangkan fa fiil dan lam fiilnya tetap. Jadi di fiil madi misalnya fa'ala, fiil mudhari'nya jadi yaf'ulu. Atau fiil madinya fa'ala tapi fiil mudhari'nya yaf'alu. Atau fiil mudhari'nya yaf'ilu. Itu namanya wazan polanya. Jadi yang 3 huruf ini ada 6. Nah, ada 6. Nah, kalau dibuat ringkasannya ada kalau ini pakai pola, pakai wazan, jadi ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Itu fiil madinya. Berubah jadi fiil mudhari'. Yang fa'ala jadi 3. Jadi fa'ala kalau dari bawah ya yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu.
Jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, atau dari atas boleh fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Jadi ain fiilnya yang fathah, kasroh, dhamma. Itu ain fiilnya, huruf tengahnya. Di fiil mudhoreknya. Nah, kalau kemudian fiil madinya yang fa'ila, jadi ain fiilnya yang kasroh. Tadinya fa'ala jadi fa'ila. Nah, maka fiil mudhoreknya ada dua jenisnya. Ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian yang terakhir fa'ula. Jadi ain fiilnya pakai dhamma. Ini wazan fiil mudhoreknya cuma satu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Jadi kompos ini maka jumlah tadi wazan fiil sulasi mujarrad itu ada 6. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Jadi kombinasinya ada 6. Ini wazan namanya, jadi standar atau pola. Nah, kalau kita buat rincian, ya 6 wazan fiil sulasi mujarrad itu adalah ini. Jadi kalau saya bikin ke bawah ya, ke bawah saja, ke bawah. Jadi kalau urutan ini. Jadi kalau yang awal, yang di atas, fa'ala, ya fa'ala, fa'ala, fa'ula, fa'ala, fa'ila, fa'ila, fa'ula, itu disebut dengan fi'il madi. Kemudian berubah fi'il madi ini menjadi fi'il mudhore. Dulu pernah belajar cara membuat fi'il fi'il mudhore. Fi'il mudhore itu tandanya ada huruf mudhore, ada ya, ada na, ada ta, ada alif ya. Sudah pernah belajar. Jadi kalau dari fi'il mudhore fa'ala menjadi yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Ke bawah ya. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ula yaf'ulu. Nah, kemudian berubah menjadi masdar taukid namanya. Masdar taukid itu masdar yang pakai tanwin. Perubahan fiil menjadi kata benda dan berfungsi memperkuat pekerjaan. Biasanya masdar ini untuk penegasan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Ya, fa'ila yaf'alu fa'lan. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan, ada fu'lanan. Kemudian fa'ula yaf'ulu fu'lan. Jadi yang berbeda dikasih double ya, dikasih tebel itu hanya dua wajan di yang ujung, fa'ila yaf'ilu dan fa'ula yaf'ulu. Itu ada fu'lanan dan fu'lan. Nah, seringkali kita menggunakan nama samaran itu dengan fulan ya, fulan itu dari kata ini sebenarnya. Jadi kata benda abstrak, maksudnya yang nggak jelas lah namanya siapa namanya, ya udah si fulan saja. Ini dari masdar ya, dari masdar. Kemudian ada yang non masdar yang pakai mim, ya, masdar yang diawali dengan huruf mim. Jadi ada fa'lan, ada maf'alan, maf'alan. Jadi pakai tambahan wa maf'alan, wa maf'alan, wa maf'alan. Jadi sama semuanya, maf'alan. Ini namanya masdar mimi, masdar atau kata benda abstrak yang diawali dengan huruf mim. Nah, kemudian untuk berikutnya itu disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il, tapi untuk menyebut isim fa'il biasanya dikasih kata bantu domir, bahwa dia. Ya. Katakan orang ketiga, ya. Ini bukan orang ketiga ya, kedua ya, tapi orang ketiga. Katakan orang ketiga untuk seorang laki-laki, artinya dia, yaitu fa'ilun. Ya, fa'ilun. Jadi yang berbeda cuman yang fa'ula yaf'ulu jadi fa'alun. Hasuna yasunu hasanun gitu. Hasanun fa'alun jadi bukan fa'ilun. Cuma satu yang berbeda. Yang lain semuanya fa'ilun. Nah, nanti kita terapkan dalam kalimat. Ini kita belajar wazannya dulu. Kemudian yang berikutnya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu isim yang artinya sebagai objek atau sasaran. Biasanya dikasih kata bantu wadaka, jadi isim isyarah ya. Isim arah yang jauh, wadaka. Bukan hada tapi daka, itu artinya itu. Wadaka maf'ulun. Jadi maf'ulun. Tapi untuk yang fa'ula yaf'ulu nggak ada isim maf'ulnya. Jadi kosong isim maf'ulnya.
Jadi hanya ada yang sampai 5 wazan ya. Maf'ulun, 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 maf'ulun ya. Kemudian setelah itu ada fi'il amr. Fi'il amr. Kita sudah belajar dulu fi'il amr di dalam pelajaran nahwu. Jadi kalau fa'ila yaf'ulu ya uf'ul. Fa'ila yaf'ilu if'il. Ya, fa'ala yaf'alu if'al. Fa'ala yaf'alu if'al ya. Fa'ila yaf'ilu if'il if'il, kemudian fa'ula yaf'ulu uf'ul. Jadi fi'il amr ya. Fi'il amr itu dari fi'il mudhari, huruf mudhari dibuang, kemudian tambahkan alif wasol, ya, kemudian diakhiri dengan sukun ya. Jadi sudah pernah belajar. Kemudian yang berikutnya adalah fi'il nahi. Fi'il nahi itu fi'il mudhari, pelakunya anta, kemudian dikasih lamnya huruf jazm. Kemudian akhirannya pakai sukun karena jazm. Itu di pelajaran nahwu. Jadi kalau yaf'ulu jadi la taf'ul. Ya, kalau yaf'ilu la taf'il. Kalau yaf'alu la taf'al. La taf'al, la taf'il, la taf'ul. Jadi jangan dikerjakan, jangan kau kerjakan. Namanya fi'il nahi. Kemudian yang berikutnya ada keterangan waktu dan keterangan tempat, atau disebut dengan isim zaman dan isim makan. Maf'alun ya, isim zaman itu maf'alun, ada maf'ilun, tergantung fi'il mudhari'nya. Jadi ada maf'alun, maf'ilun, maf'alun, ada maf'ilun, ada maf'alun. Kemudian isim tempat atau isim makan. Isim makan itu sama dengan isim zaman. Jadi zaman dan makan dan ini beda dengan dzarab yang kita sudah pelajari. Kalau dzarab itu bukan bentukan. Dzarab zaman, dzarab makan. Tapi ini kita cerita di sorob itu isim ya, isim zaman, isim makan artinya tempat atau waktu. Kita nanti terapkan ya dalam kalimat. Nah, kemudian ada yang terakhir nih, isim alatnya tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi isim alatnya hanya ada 3 wazan. Jadi mif'alun, mif'alun, mif'alun. Jadi hanya 3, yang 3-nya nggak ada isim alat atau alat yang digunakan atau yang untuk melakukan pekerjaan. Nah, kalau kita balik lagi, ini contoh kalau dimasukkan ke dalam kata ya. Jadi bukan wazannya tapi mauzunnya. Untuk menghafal jadi 6 ini memang ini hafalan kok udah sepuh hafalannya, kita pakai cerita aja deh ya. Jadi supaya ingat ada sulasi mujarrad itu ada 6 wazan, 6 pola. Ya kita pakai cerita aja. Jadi kalau Allah sudah nasoro yang suruh nasron, Allah sudah memberi pertolongan ya. Allah telah memberi pertolongan dan selalu memberi pertolongan, dan dengan suatu pertolongan nasoro yang suruh nasron, maka nanti kaum muslimin bisa memukul mundur musuhnya. Doroba yadribu doroba. Doroba yadribu. Jadi kalau Allah nasoro yang suruh nasron kaum muslimin, maka kaum muslimin bisa doroba yadribu doroban, bisa memukul mundur musuh. Nah, kalau musuh bisa mundur, maka daerah itu bisa ditaklukkan. Fataha, yaftahu, futuhan atau fathan. Jadi disebut futuh Mekah gitu ya. Jadi bisa membuka daerah baru gitu, bisa menaklukkan daerah baru. Fataha, yaftahu, fathan atau futuhan. Nah, kalau sudah futuhan, maka kita harus mengetahui alima ya'lamu ilman. Mengetahui apa maksudnya? Mana yang kafir dhimmi, mana yang kafir harbi, mana yang sudah muslim. Ya, itu harus tahu bagaimana kita istilah sekarang bukan mensurvei ya, mensensus lah ya, harus mengetahui karena sikapnya bisa berbeda. Ya, mana yang dimusuh, mana yang bukan. Jadi harus alima ya'lamu ilman. Nah, kenapa kita harus alima ya'lamu ilman? Karena nanti semua yang kita lakukan itu akan dihisab. Hasiba yasibu husbana. Akan dihisab semua yang kita lakukan. Ya, tentunya sebagai orang yang beriman, kita inginkan semua yang kita lakukan harus berakibat baik. Hasuna yasunu
husnan, baik dunia baik akhirat. Gitu ya. Jadi kalau nasara yang suruh Allah sudah nasara yang suruh nasron, maka kaum muslim bisa doroba yadribu dorban. Nah, sehingga bisa fatahah yang tahu fathan terhadap daerah musuh. Dan setelah itu kemudian harus alima ya'lamu ilman. Kenapa? Karena kita akan dihisab yasibu hasiba yasibu husban. Dan sehingga kita harus terus berbuat baik agar kita perbuatan kita baik dan akibatnya juga baik. Hasuna yasunu husna. Cerita lah, diceritakan. Jadi saya senang cerita aja biar gampang. Jadi 6 wazan fi'il sulasi mujarrad itu bisa kita terapkan, bisa dihafal. Oh, nasoro dulu, baru doroba, baru fataha, baru alima, baru hasiba, baru hasuna. Ya, bagaimana di bawahnya? Jadi nasoro yang suruh nasron, doroba yadribu dorban, fataha yaftahu fathah, alima ya'lamu ilman, hasiba yasibu husbanan, hasuna yasunu husnan. Jadi yang berbeda nanti di yang kelima dan keenam yang di di masdarnya ya. Jadi husbanan dan husnan yang lainnya nasron, dorban, fathan, ilman. Nah kemudian isim ini suruh menghafalnya. Nah ini isim maf'ulnya ya maf'ulun. Berarti kalau nasoro mangsurun, kalau doroba madrubun, mangsorun ya. Jadi nasoro yang suruh nasron mangsoron ya. Mangsoron ini masdar, masih masdar ya, mohon maaf tadi. Nasron dan mangsoron ini masdar mim yang berikutnya masdar mim. Nasoro yang suruh nasron mangsoron, doroba yadribu doroban wa madroban, fatah yaftahu fathan wa maftahan, alima ya'lamu ilman wa ma'laman, hasiba yasibu husbanan wa mahsaban, hasuna yasunu husnan wa mahsanan. Nah, kemudian isim fa'ilnya pakai fahuwa nasirun. Ya. Nasoro yang suruh nasron, memang soron fahuwa nasirun. Doroba dribun doroban noban fahuwa doribun. Fatahayab tahu fatan wa matan fahuwa fatihun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Asuna ya hasiba yasibu husbanan wa masan fahuwa hasibun. Asuna yasunu husnan wa masanan fahuwa hasanun. Jadi yang berbeda cuma yang nomor 6 ya, hasanun. Jadi tidak pakai fa'ilun. Jadi isim fa'il disebutnya fa'ilun, orangnya. Nah, isim maf'ulnya yang dikerjakan atau yang dikerjakan. Ya, pakai dzaka wadaka mangsurun, wadaka madrubun. Ini artinya yang ditolong, yang dipukul, yang dibuka, yang diketahui, yang dihisab. Ya. Wadaka madrubun, wadaka maftuhun, wadaka ma'lumun, wadaka mahsubun. Nah, kemudian isim fi'il amr dan fi'il nahi unsur la tansur. Unsur la tansur, idrib la tadrib, iftah la taftah, i'lam la ta'lam, ihsib la tahsib, uhsun la tahsun. Itu fi'il amr dan fi'il nahi. Kemudian yang berikutnya isim zaman, isim makan sama. Mangsorun, madribun, maftahun, ma'lamun, mahsibun, mahsanun. Nah, kemudian yang terakhir isim alat hanya 3 wazan, mingsorun, midrobun, sama miftahun. Ya, kalau diurut pakai terjemahan bahasa Indonesia, nasoro artinya telah menolong, dia telah menolong, yang suruh dia sedang menolong, nasron pertolongan, mangsoron juga pertolongan. Ini kata benda abstrak ya. Masdar namanya, masdar taukid dan masdar mimi. Kemudian fahuwa nasirun, orang yang menolong. Nasir, orang yang menolong. Mangsur, orang yang ditolong. Ungsur, tolonglah engkau. La tangsur, jangan engkau menolong. Mangsorun, tempat dan waktu menolong. Mingsorun, alat untuk menolong. Namanya mingsor. Nah, kalau doroba, dia telah memukul. Ya dribu, dia sedang memukul. Dorban, pukulan. Madroban juga pukulan. Bahwa doribun orang yang memukul. Atau pemukul ya, doribu itu pemukul. Madrubun yang dipukul. Idrib pukulah, la tadrib jangan kau pukul. Madribun
waktu dan tempat memukul. Midrobun itu alat pemukul atau alat untuk memukul. Fataha yaftahu fathan, dia telah membuka. Yaftahu, dia sedang membuka. Fathan, pembukaan. Maftahan juga pembukaan. Fatihun, orang yang membuka. Fatih atau orang menaklukkan, ya fatih juga. Maftuh, yang dibuka. Yang dibuka maftuh. Iftah la taftah, bukalah dan jangan kau buka. Maftahun, maftahun, tempat dan waktu membuka. Miftahun, alat untuk membuka, namanya kunci. Miftah, jadi bahasa Arabnya kunci adalah miftahun, alat untuk membuka. Nah, alima, dia telah mengetahui. Ya'lamu, dia sedang mengetahui. Ilman, ilmu, pengetahuan. Ma'laman, pengetahuan. Alimun, orang yang mengetahui. Maklumun, yang diketahui. Sudah maklum lah, pokoknya sudah diketahui, maklum. Iklam, ketahuilah, la ta'lam, jangan engkau ketahui. Maklamun, maklamun, tempat dan waktu mengetahui. Hasiba, dia telah menghisab, ya, atau menduga. Oke, hasiba menduga atau menghitung juga boleh. Yasibu, dia sedang menduga. Husbanan, dugaan. Masaban, dugaan. Hasibun, orang yang menduga atau orang yang menghitung ya. Hasibun. Masubun, yang dihitung atau yang diduga. Isib, hitunglah. Latasib, jangan kau hitung. Masibun, waktu dan tempat menghitung. Nah, hasuna, yang baik. Yahsinu, sedang berbuat baik. Husnan, kebaikan atau hasanan, ya kebaikan, ya. Mahsanan, itu kebaikan. Nah, hasanun, orang yang baik, itu hasan. Usun, berbuat baiklah. Latasun, jangan berbuat baik. Mahsanun, waktu dan tempat berbuat baik. Jadi dari satu kata kita bisa cukup nanti perubahan ini dengan wazan ini kita bisa tahu. Contoh misalnya ya kataba yaktubu katban wa maktaban wa katib. Jadi orangnya disebut katib, yang menulis, ya, yang tertulis. Wadaka maktub, termaktub, ya. Termaktub berarti yang tertulis atau yang ditulis. Uktub la taktub, maktabun, miktabun. Jadi tempat menulis disebut maktab atau disebut kantor, ya. Menulis itu maktab di kantor bahasa Arab. Atau misalnya khalaqa yahluku khalqon wa mahlaqon. Jadi khalaqa artinya menciptakan, telah menciptakan, yahluku sedang menciptakan, khalqon ciptaan, mahlaqon juga ciptaan, wa khaliqun yang menciptakan, khaliqun. Wadaka makhluk artinya yang diciptakan. Ukhluk la tahluk, ciptakanlah, atau jangan kau ciptakan. Mahlakun, mihlakun. Cuman ini jarang ketemu. Yang banyak kita ketemu adalah khaliq dan makhluk. Khaliq itu yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Demikian pula yang lain. Jadi kita cukup nanti di kamus kalau mencari kata cukup di fiil madinya, kata dasarnya fiil sulasi mujarrad, ya. Kemudian nanti kalau ada perubahan-perubahan kita ikuti dengan dengan wazan ini. Jadi dengan tadi urutan, ya, ini fiil mudhari, fiil madi, fiil mudhari, masdar taukid, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fiil amar, fiil nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Jadi ini baru sulasi mujarrad saja. Jadi ada 6 wazan, ya. Ada 6 wazan. Tanya boleh, Mangga, silakan. Tadi yang kholako ya. Iya. Kemudian yahluku kholkon. Nah, yang terakhir kan tadi yang paling terakhir alatnya apa? Isim alat, ya. Itu alat yang diciptakan gitu maksudnya. Alat untuk membuat. Jadi gini, kalau ke Allah biasanya menggunakan kata terjemahan bahasa Indonesia, ya. Terjemahan bahasa Indonesia kalau ke Allah itu artinya menciptakan. Tapi kalau untuk manusia sebenarnya membuat. Membuat gitu. Jadi ke manusia, ya, ini cuma membedakan saja. Sama istilahnya ini, memerintahkan, kalau kepada manusia disebut perintah. Tapi kepada Allah disebutnya berdoa gitu, ya. Jadi ini juga menciptakan sebenarnya hanya untuk Allah. Karena istilah menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau manusia itu biasanya dari ada. Kan nggak mungkin kita membuat sesuatu tidak ada bahan bakunya, tidak bahan mentahnya, ya. Makanya sebenarnya istilahnya bukan menciptakan kalau manusia,
tapi membuat atau merakit ya. Jadi khalaqa yakhluqu kalau untuk manusia nih itu artinya merakit atau membuat. Jadi sehingga mikhlaqon berarti alat untuk membuat. Jadi kayak mesin gitu ya, mesin atau apa yang harus membuatnya. Tapi untuk Allah khusus itu artinya menciptakan. Khalaqa telah menciptakan, yakhluqu ya sedang menciptakan, khaliq. Jadi Allah itu khaliq itu hanya Allah saja gitu, nggak bisa manusia karena membuat gitu. Kan ada hak cipta sekarang ini, kadang-kadang itu bahasa Indonesia yang susah. Ya, hak cipta gitu ya. Jadi penciptanya disebut khaliq. Masa manusia disebut khaliq? Kan khaliq itu hanya Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kita sebagai makhluk iya gitu. Dan itu ciptaan Allah. Jadi yakhluqu itu jadi nggak pakai untuk manusia, nggak pakai kata itu, yakhluqu itu. Jadi kita jarang, kan mungkin atau dalam Al-Quran mungkin nggak ada kalau itu manusia yang menggunakan kata khalaqa ya. Karena itu khas kan ini kan dari ayat Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu itu fi'il madhi, fa'ilnya ana ya. Fa'ilnya itu Allah. Allah berfirman wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku telah menciptakan jin wal insa ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jinna wal insanya itu maf'ul bih kan? Tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali agar keduanya menyembah aku. Jadi makanya lafaz khalaqa itu dinisbatkan kepada Allah saja gitu, tidak kepada manusia. Jadi karena manusia tidak ada yang bisa menciptakan. Manusia itu bisa membuat, kalau membuat bisa. Biasanya membuat itu biasanya disebut dengan kayak misalnya pabrik ya. Pabrik kan membuat sesuatu, tapi memang jarang kalau di Al-Quran, atau mungkin kita tidak dapatkan yang khusus membuat sesuatu ya. Jadi fiilnya kalau untuk manusia fiilnya kalau apa tadi biasanya manusia itu pakai sona'a. Jadi sona'a artinya membuat nih, sona'a yasna'u son'an wa masna'an bahwa soniun. Jadi orang yang membuat itu sebut soni, dari sona'a ya. Masnu yang dibuat, isna, latasna, masnaun, misnaun. Ada masnaun itu disebut pabrik ya, masnaun, tempat membuat ya, tempat membuat sesuatu. Jadi tidak menggunakan kata khalaqa, tapi menggunakan kata sona'a. Alatnya apa Ustadz? Alatnya Misnaun. Alat untuk membuat, misnaun. Ya. Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih, syukron. Siap, mangga. Oke, nah sebelum kita diskusi biasa nanti memang ngapal sendiri ya. Jadi mestinya kalau offline sih saya suruh ngapalin semua, walaupun sudah tua-tua saya suruh ngapalin. Kalau offline ya, ini karena online susah. Nanti lagi ngantuk-ngantuk suruh ngapalin nggak nyampe gitu. Jadi ini suruh kesadaran sendiri aja nih. Suruh ngapal sendiri ya, tadi polanya ya. Jadi polanya yang sudah saya share ini nanti dijadikan pegangan. Jadi tadi ini yang ke bawah nih ya, sulasi mazid, sulasi mujarrad ke bawah, fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu ya. Nah kalau ingin lebih mudah diterapkan yang ini yang sebelumnya, nasara yang suruh nasron, mangsoron fawa nasirun, wadaka mangsurun ungsur latang sur mangsorun mingsarun. Doroba yadribu dorban wa madroban fa wa doribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrobun. Fatah yaftahu fathan wa maftahan fa wa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa wa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun. Hasiba yasibu husbanan wa masaban fa wa hasibun wa dzaka masubun istib la tahsib masibun. Asuna yasunu husnan wa mahsanan fa wa hasanun uhsun la tahsun mahsanun. Nah, diganti misalnya pakai apa? Pakai khalaqa yakhluqu khalqan wa mahlaqan fa huwa khaliqun. Wadaka makhlukun ukhluq la takhluq makhlakun mihlakun. Pakai jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fa huwa jalisun.
jalisun ya, orangnya duduk jalisun. Wa majlusun, ijlis, duduklah, la tajlis, majlisun, majlisun. Jadi makanya ada majlis taklim ya, majlis itu tempat duduk, majlis, mijlasun. Kemudian fataha bisa qara'a yaqra'u, Quran. Ya, wa maqra'an fahuwa qari'un. Jadi yang membaca qari'un. Wa dama makru'un, wa daka makru'un yang dibaca. Iqra, bacalah, la taqra, jangan kau baca. Maqra'un, miqra'un. Alima ya, dan seterusnya. Jadi nanti bisa kalau ada kata nanti lihat di kamus. Nah, ini ngikuti wajan apa? Kalau ngikuti nasron berarti fi'il mudhari'nya yang domah ya. Akhirnya domah. Terus ngikutin ini. Jadi nanti sambil menghafal, mungkin tidak secara khusus juga nggak apa-apa. Yang penting ketika baca Quran, ini kira-kira artinya apa? Ya. Kemudian dirujuk ke kamus ya. Jadi sambil supaya kita begitu memahami begitu dalamnya bahasa Al-Quran. Jadi maknanya bisa kalau terjemahan bahasa Indonesia satu terjemahannya, tapi bahasa Arabnya bisa macam-macam. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan ya. Kata melihat terjemahan bahasa Indonesia melihat, tapi bahasa Arab ada yang ro'a yaro, ro'a yaro. Itu artinya melihat dengan mata, ro'a yaro, melihat dengan mata. Tapi bisa nadoro yang duru, nadron. Nadoro yang duru, itu melihat, terjemahan bahasa Indonesia melihat, tapi bahasa Arab itu ro'a yaro dengan nadoro yang duru itu berbeda. Kalau nadoro itu mengamati, jadi melihat sambil kalau orang Sunda ditelekan ya, jadi mendetil gitu ya, dilihat, diperhatikan, itu nadoro. Kalau yang duril insan, maka manusia harus memperhatikan gitu, terjemahnya memperhatikan ya. Jadi padahal melihat dan melihat. Nah ada yang lain lagi, ada basoro yang suruh. Jadi basoro, jadi basirun, Allah itu atau itu basirun, ya, basirun, basoro. Jadi basoro itu ke dalam hati gitu melihat. Biasanya dengan basiroh ya, dengan basiroh. Jadi dengan melihat sambil itu namanya basoro. Nah itu bahasa Arab itu kapan siru dan seterusnya. Demikian pula misalnya ada duduk ya, ada jalasa, ada qo'ada. Ada jalasa, ada qo'ada dan seterusnya. Jadi kita dengan banyak memahami begitu agungnya Al-Qur'an dan kenapa menjadi mukjizat ya, bahasanya menjadi mukjizat karena tidak ada satupun manusia ahli bahasa Arab ya, penyair Arab pada saat itu juga nggak bisa bikin satu surat, nggak bisa karena pilihan katanya, kemudian susunan kata dalam kalimat, kemudian sastranya itu luar biasa. Jadi nggak bisa dibuat oleh manusia. Dan kita sedang belajar itu dalam rangka itu. Jadi makanya kita sebutkan belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Belajar bahasa Arab untuk memahami bacaan sholat. Karena kadang kita baca sudah hafal tapi belum paham. Jadi makanya lewat ini lebih banyaknya nanti kita terapkan ke Al-Quran dan kemudian juga ke bacaan-bacaan sholat. Nah baik, nanti diskusinya setelah kita belajar yang surat Al-Qari'ah. Ini surat yang ke-101. Jadi kita mulainya dari surat An-Nas dulu ya, dari belakang. Nah, Al-Qari'ah ini tidak pakai waw ataf waw qasam ya. Biasanya awal kalimat Allah menggunakan waw qasam demi ya. Tapi ini langsung dengan langsung sebagai khobar mubtadanya atau kan di sini ada yang mahdhuf kalau belajar bahasa Arab ya. Bunyinya hadihi al-qari'ah. Karena mu'annas ya hadihi al-qari'ah, tapi hadinya nggak ditulis, langsung al-qari'ah. Al-qari'ah ini ma'rifah pakai alif lam. Jadi dia posisinya sebagai khobar mubtada karena mubtadanya hilang, ya, tidak dituliskan ya. Tapi ini sudah definitif, sudah ma'rifah al-qari'ah itu. Jadi khobar mubtada marfu, rofa, tanda rofanya doma.
pakai alif lam jadi ma'rifah ya. Jadi isim muannas mufroda ma'rifah. Jadi sudah jelas al-qaryah itu apa. Maka kami kemudian diulang lagi mal-qaryah. Maknya ini namanya isim istifham, isim untuk bertanya, apakah? Bertanya sesuatu terkait dengan yang ghairul akal. Kalau yang tidak berakal, kalau yang berakal pakai man, siapa? Tapi ini pakai ma, artinya apakah? Jadi isimnya, isim. Jadi isim untuk bertanya, apakah? Al-qaryah. Jadi diulang lagi al-qaryah. Mal-qaryah. Apakah al-qaryah? Apakah hari kiamat itu? Apakah hari kiamat itu? Wama dan ya, ini wa-nya bukan atof tetapi istifham namanya. Jadi huruf pertama dalam kalimat, dalam ayat. Ma apakah? Jadi sama dengan ma di depan. Adroka. Adroka fi'il madi. Kalau fi'il mudhari yudriku. Tapi ini kita belum belajar karena dia sudah dikasih tambahan. Tambahannya ada dua. Adroka. Yudriku ya. Adroka yudriku. Ada tambahan alif dan kemudian ada tambahan apa kita jelaskan lafzi. Jadi Allah mengulang-ulang satu kata dipahami apa yang disebutkan itu. Jadi al-qaryah itu begitu penting. Al-qaryah hari kiamat. Mal qaryah apakah hari kiamat? Itu. Jadi ini dari yang bagus itu adalah dengan pertanyaan dulu. Nah, jadi pertanyaan yang agak putus-putus ya. Jadi pertanyaan yang sudah jelas ya, mudah-mudahan jelas. Tidak tahukah engkau adroka, tahukah engkau mal qaryah, apa qaryah itu? Al qaryah itu hari kiamat itu makanya adalah yauma. Ya, yauma kita sudah sebelumnya ya. Ini agak tidak start. Masih putus ya? Oh di tulisan di saya ini. Mudah-mudahan sekarang udah kedengaran lagi. Masih putus ya? Oke. Ntar ini nggak stabil. Ada masalah di Oke, saya ini reset dulu ya. Oke, saya ini dulu kasih teman. Masih putus-putus ya? Atau masih putus atau udah bagus? Kang Cucu udah bagus ya? Sudah bagus. Sudah. Lanjut, Pak. Oke. Oke. Jadi terlalu berat kayaknya. Ntar saya coba memutus anak-anak ini jangan pakai bebannya terlalu beratin pada YouTuber. Oke, udah bagus lagi.
Kita lanjutkan. Tadi sudah kedengaran lagi ya. Saya screen lagi. Oke. Jadi karena belum selesai tadi membahas tentang Al-Qari'ah. Jadi balik lagi, yauma itu kita sudah belajar sebelumnya tentang zorob ya. Jadi zorob zaman, yauma, makanya pakai fathah. Jadi keterangan waktu, yauma. Jadi yang dijelaskan Al-Qari'ah itu sebenarnya hari, yauma. Jadi kejadian kiamat itu hari, dalam satu hari. Jadi bukan lama ya. Ini kayak apa nanti ya. Seperti apa? Jadi pada hari yauma, pada hari yakunun nasu, yakunu itu kita sudah belajar tentang kana yakunu. Ya, an-nasu isim kana, isim yakunu ya. Makanya isim kana pakai doma, karena isim kana ya marfu, rofa, tanda rofanya pakai doma. Cuman khobar kananya dalam bentuk tadi ada jer, huruf jer ka, ya, ka. Kal faroshil mabsusi. K-nya huruf jer, seperti, artinya seperti. Al-faroshi al-mabsusi, ini naat man'ut. Faroshi artinya laron, laron. Ya terjemahnya di aneh-aneh ya, terjemahan biasanya di ini. Tapi yang paling gampang aneh-aneh itu tidak semuanya mengenal, padahal aneh-aneh dengan laron itu sama. Tapi lebih banyak mungkin laron, kalau orang Sunda bilang silaru. Silaru ya. Silaru itu apa? Silaru itu ya jenis serangga ya masuknya dalam ordo Isoptera. Isoptera. Jadi tera itu artinya sayap ya. Nah, itu kalau beranak jadi kalau beranak anaknya namanya rayap. Rayap ya. Kalau rayap tahu semua ya, termit ya. Makanya ada insektisida namanya termisida ya, termisida untuk membunuh rayap. Dan laron itu fase untuk siklus berikutnya. Jadi laron itu untuk cikal bakal jadi indukan rayap. Jumlahnya banyak, tapi itu seleksi alamnya luar biasa. Begitu keluar dari sarangnya, bisa dari kayu, bisa kayu lapuk, bisa dari tanah, bisa dari macam-macam, itu keluar tuh. Keluar itu nyari pasangan. Nah, karena waktunya sebentar, cuma semalam biasanya. Nah, banyak yang tidak dapat pasangan. Yang tidak pasangan biasanya dimakan oleh predator, oleh burung, oleh ayam, oleh cicak, oleh macam-macam tuh. Kadang-kadang oleh yang berkepala hitam, oleh manusia. Halal itu boleh digoreng, laron itu ya. Nah, nanti yang bisa debut pasangan langsung dia masuk ke lubang, bikin lubang. Nah, itu yang jadi indukan berikutnya. Dan berkembang jadi indukan berikutnya, melekat telur, nanti menetas jadi rayap, banyak. Itu nyimpang sedikit ya, kemudian bidang saya di entomologi. Jadi tapi di sini perbosannya farosh. Jadi seperti laron, al-mabthus yang berterbangan atau yang diterbangkan. Kalau ini mabthus karena ini isimnya isim maf'ul. Isim maf'ul, mabthus. Jadi dari basasa yang satu ya basis itu yang menerbangkan, mabthus yang diterbangkan. Jadi terbangkan, tapi terjemahnya biasanya yang terbang gitu, terbang sendiri. Ya. Kenapa kok ini kan kok jadi mabthus gitu? Karena pada situ manusia sebenarnya kan nggak bisa terbang. Manusia karena ini ceritanya seperti kalau laron kan bisa terbang sendiri, bisa diterbangkan, makanya bisa diterbangkan. Ya. Tapi karena ini perumpamaan untuk manusia, makanya disebut mabthus, isim maf'ul. Jadi seperti laron yang berterbang, yang terbang. Maksudnya diterbangkan. Kenapa? Karena kalau laron bisa terbang sendiri. Ya, tapi kalau manusia kan nggak bisa terbang, makanya diterbangkan. Jadi kenapa kok bisa terbang? Manusia itu bisa terbang gitu loh. Seperti laron yang berterbangan, yang laron bisa terbang sendiri, kok manusia kan nggak kok bisa terbang pada situ seperti laron berterbangan, karena pada saat itu gaya gravitasi hilang.
Kemudian manusia, jadi karena gravitasi nggak ada, maka manusia melayang. Jadi melayang. Pada hari kiamat itu manusia akan seperti laron yang terbang. Jadi pada melayang semua karena nggak ada gaya gravitasi. Tapi melayangnya bukan lagi senang-senang seperti layang pakai main-main gitu, pakai pesawat terbang itu enggak. Ini melayang yang sedang ketakutan luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau kita tahu-tahu melayang gitu ya, gimana? Takut luar biasa kan? Lihat ke bawah, takut luar biasa. Sementara di bawah itu tadi gunung meletus macam-macam gitu. Jadi ini hari yang sangat menakutkan karena manusia pada hari itu manusia seperti laron yang terbang, yang berterbang atau yang terbang. Jadi pada ngapung gitu ya. Wa takunul jibalu, nah takunu yakunu sama ya al jibalu jadi muannas, al jibalu isim kana marfu tanda rofanya domah. Jibal artinya gunung-gunung. Jabalun satu gunung, al jibal itu gunung-gunung, gunungnya banyak. Kal ihnil mangfushi. Kaknya sama dengan kal di atas seperti. Al ihni artinya bulu. Bulu yang sangat tipis. Ya, dulu kalau di tafsirnya biasanya bulu domba. Domba itu kalau dicukur bulunya itu lembut. Ya. Kalau ditakol itu ada yang selembut bulu domba, namanya kapuk. Nah, itu kalau musim itu kayak gitu tuh. Ya, jadi kan karena ringannya jadi gunung-gunung jadi ringan. Itu seperti bulu domba yang manfush yang diacak-acak itu, ditiup-tiup jadi manfush itu yang dihembus-hembus ya. Apa sih namanya? Dihambur-hamburkan itu ya. Jadi kalau dihambur-hamburkan karena ringan, jadi dia akan berterbangan kemana-mana. Bayangin ini gunung ya, Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango gitu ya, itu bisa berterbangan gitu, seperti bulu. Kenapa? Kembali lagi karena tidak ada gravitasi. Bahkan kemudian isi gunung itu ya, jadi wahrojatil ardu asqolaha, bumi pun mengeluarkan yang berat-beratnya, dan yang berat-berat itu akan ke atas kemudian tadi seperti melayang, yang melayang karena gravitasinya hilang. Itu kondisi hari ketika terjadinya kiamat. Jadi gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man sakulatnya, di sini poinnya. Setelah itu selesai, setelah kiamat selesai, maka dunia akan hancur, kemudian bumi akan rata. Nah, kemudian manusia akan dibangkitkan dari tanah, dari bumi. Dari bumi. Bagaimana cara membangkitkan ya nggak tahu kita. Tapi yang jelas manusia yang dimana ruhnya itu kembali pada Allah, sedangkan jiwanya ada di alam barzah, jiwa kita ada di alam barzah, nanti kemudian akan disatukan dengan raga yang baru. Nah, raga yang barunya ini tidak melalui proses pembuahan, jadi tidak ada lagi bapak dan ibu, tidak dilahirkan, karena semua manusia semua dimatikan semuanya, jadi sudah mati semua, sehingga raga yang baru ini tidak melalui proses pembuahan, tidak melalui proses kehamilan, tidak melalui proses kelahiran, jadi tidak juga melalui proses nanti pertumbuhan dan perkembangan lagi. Jadi jiwa kita akan disatukan nanti dengan raga yang baru. Nah, raga yang baru ini jenis kelaminnya apa? Yang sering tadi ini ya, kita juga nggak tahu jenis kelaminnya karena tidak ada proses reproduksi lagi, tidak ada proses ini ya, jenis kelaminnya buat apa? Jadi mau yang tadi ketika jiwa kita dipanggil itu disebut muannas ya, nafsul mutmainah itu jiwa itu muannas. Nah, raga kita yang nggak tahu apakah ada alat reproduksi lagi sehingga di situ ada jenis kelamin lagi yang nggak tahu. Tapi kalau merujuk ke ayat-ayat ini, laki-laki perempuan ya tidak lagi berpengaruh di situ karena raganya ini raga yang baru. Cuman Rasulullah menyampaikan ya, jadi raga yang baru itu tergantung dari amal perbuatan. Jadi tergantung inden kita ini. Sekarang ini pesan sama Allah itu pesan yang raga yang baru itu yang bagus, yang ganteng, yang cakep, yang cantik, yang mempesona, atau yang jelek, yang menjijikan, yang buruk, tergantung dari apa? Dari perbuatan.
Kata Rasulullah, siapa yang biasa bangun malam, ambil wudhu, sholat malam, maka wajahnya akan bersinar, bercahaya. Gitu. Jadi bercahaya seperti apa? Apakah seperti kunang-kunang atau sinar apa? Yang nggak tahu. Karena kalau yang suka belang bentong sholat malamnya, apakah nanti baik biar pet gitu ya? Walau alam. Kita juga nggak tahu. Yang jelas nanti wajahnya bersinar. Kemudian siapa yang amalnya amal soleh, amalnya cakep lah gitu. Nanti raganya juga cakep. Ada seorang nenek datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan agar aku masuk surga. Kata Rasulullah bercanda gitu. Ya, bercanda. Jadi bercanda boleh, sehat. Kata Rasulullah, Nek, tidak ada nenek-nenek di surga. Ah, nenek ini nangis. Lu gimana udah terlanjur jadi nenek-nenek, kata Rasulullah, nggak ada nenek di surga. Nah, kemudian Rasulullah menghibur, iya nanti nenek akan berubah lagi menjadi muda lagi, menjadi seperti remaja-remaja yang sedap dipandang mata, yang cantik jelita gitu. Nah, baru tertawa itu. Jadi tergantung kita. Ya. Jadi kalau misalnya perbuatannya menjijikan, ya misalnya pelacur, tukang jual diri, ya nanti di akhirat juga gitu. Nanti kehidupan raganya raga yang menjijikan, yang bau busuk, yang macam-macam lah gitu ya. Jadi raga yang kedua itu tergantung amal perbuatan kita. Nanti dihidupkan. Nah setelah itu kemudian dikumpulkanlah di padang mahsyar. Nah di padang mahsyar itulah kemudian kita ditimbang, dihisab ya, dihisab. Nah kemudian dihisab ini fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Ini dalam proses penimbangan yang dihisab ini. Adapun siapa saja yang sakulat mawazinu, lebih berat timbangan kebaikannya. Jadi mawazinu di situ ada hu-nya ke amalnya. Jadi karena ke man sebenarnya, tapi man yang dimaksud di situ adalah amal ketika dia hidup. Dan adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, sakulat, maksudnya dibandingkan dengan keburukannya. Jadi sudah ada pahala dan dosa. Pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Maka fahuwa fi isyatin rodiyatin. Fahuwa jadi domir ya, mabni dia fi baca subjek isyatin rodiyatin. Kehidupan isyat itu kehidupan rodiyatin. Rodiyah itu yang puas, yang senang, yang enak gitu, yang diridhoi atau yang ridho, yang yang ngepas ya, pas gitu, yang enak lah gitu. Biasanya yang rodiyah itu udah biasa ridho gitu. Maksudnya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak. Nah, maksudnya apa? Surga. Dia di dalam surga maksudnya. Fahuwa fi isyatin rodiyah. Jadi dosanya ada, pernah bohong dia, pernah juga ngambil punya hak orang lain, tetapi pahalanya lebih banyak. Kenapa? Waktu di dunia dia banyak beramal baik. Dan amalnya itu bukan hanya baik, tetapi dia ikhlas. Bukan hanya benar, tapi ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, benar pun tidak akan dapat pahala. Jadi harus benar dan ikhlas kan gitu ya. Dia benar, ikhlas, maka dapat pahala. Kemudian ketika meninggal ada dosa yang belum ditobati sama dia belum ya. Ada yang kelewat, ada yang ditobati setiap habis sholat tahajud dia doa minta ampun sama Allah, habis zuhur, habis sholat 5 waktu dia doa dan terus-terusnya, kadang minta maaf ke manusia gitu ya. Tapi masih ada sisa tuh dosa-dosa yang belum ditobati, belum dimaafkan atau belum diampuni oleh Allah. Terbawa mati. Nah, tapi di alam barzah, alam tunggu, dia dapat ampunan. Ada anaknya yang doain, ya Allah ampunilah dia. Terima doanya, dia kabulkan di doa anak yang soleh itu, malah diampuni dosanya. Kemudian pahalanya tambah karena dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat mengalir nambah. Nah, kemudian pas ditimbang dosanya sedikit atau malah hilang, nggak ada, pahalanya banyak. Maka orang seperti ini sakulat mawazin, timbangan kebaikannya lebih berat ya, daripada dosanya, daripada keburukannya. Maka dihidupnya dalam kehidupan yang diridhoi Allah, yaitu di surga. Sedangkan sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan ketimbangan kebaikannya, maka lebih ringan dari mana? Dari keburukannya. Lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Tapi dia beriman. Orangnya beriman, makanya dihisab. Karena kalau orang yang tidak beriman itu tidak akan dihisab. Jadi orang-orang kafir, ya
innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi kalau di neraka jahanam selamanya, buat apa dihisab? Tidak ada ngaruh karena tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islam adinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain Islam maka sekali-kali tidak akan diterima apapun yang dia kerjakan dan di akhirat termasuk orang rugi. Jadi kalau tidak diperhitungkan, tidak ada pahala, ya, tidak ada pahala, tidak ada nilai, maka ya buat apa dihisab? Maka orang-orang yang kafir itu karena di neraka selama-lamanya dia tidak akan dihisab, dia akan langsung dimasukkan, digiring ke neraka kekal selama-lamanya. Nah, ada di antara orang beriman yang dia tidak dihisab tapi masuk surga, ya langsung itu. Nah, itu mah khusus itu VIP itu. Ya orang yang syahid di jalan Allah gitu ya. Itu ya syahid dia tidak akan dihisab. Kenapa? Karena Allah sudah ridho ya masuk surga bighairi hisab. Langsung itu masuk surga. Tapi kayaknya kalau kita ini harus mengikuti persiapan pemeriksaan dulu nih mau masuk surganya. Insya Allah nanti ya kita akan diperiksa tuh. Diperiksa oleh Allah. Karena insya Allah kita masih beriman ya. Insya Allah sampai sekarang, insya Allah sampai akhir hayat kita masih tetap beriman. Sehingga akan diperhitungkan. Sampai-sampai kalau beriman itu walaupun timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukan, banyak buruknya, banyak maksiatnya daripada berpahalanya, daripada berbuat baiknya, itu tetap masih dihisab, masih diperhitungkan. Nah, cuman fa ummu hawiyah, tempat sementaranya, umumnya tempat sementaranya hawiyah. Nah, wa ma adraka mahiyah, tahukah engkau apa itu hawiyah? Apa itu hawiyah? Mahiyah apa itu? Ya. Apa itu hiya? Hiya itu ke hawiyah ya. Hawiyah. Apa itu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Tapi itu nanti kholidina fiha abadanya di surga. Ya innal ladzina kafaru min innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar kholidina fiha abada. Jadi kekal selamanya di surga. Tapi sudah mampir dulu di hawiyah, di narun hamiyah. Itu ya nggak tahu berapa ribu tahun gitu baru nanti diangkat kekal selama-lamanya di surga. Itu kalau masih ada iman. Cuman kan kita nggak mau kalau mampir dulu di narun hamiyah, api yang sangat panas, ya, dibakar dulu masa mau? Kita nggak mau lah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita berusaha untuk berbuat baik dan berusaha untuk tobat, memohon ampun pada Allah, minta maaf kepada sesama manusia supaya dosanya dihapus. Ketika ditimbang sudah nggak ada dosanya. Tetapi kebaikan kita jangan dihapus, kebaikan kita tetap dipertahankan sampai nanti yaumul hisab. Caranya gimana? Ikhlas gitu, ikhlas terus supaya tetap jadi kebaikan. Dan berupaya kita investasi kalau sudah meninggal pun ada yang mengalir, ada ampunan yang karena doa anak yang soleh, kemudian ada pahala-pahala tambahan karena sedekah jariyah, karena amal soleh anak yang soleh yang kita didik, kemudian ada ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini surat Al-Qari'ah itu menjadi pendorong bagi kita untuk terus berbuat baik. Makanya saya suka mendorong belajar bahasa Arab ini. Belum tentu kita bisa hafal atau paham tadi, apalagi ngapalin itu ya, ngapalin wazan. Nggak apa-apa, tapi kita berharap jadi pahala. Untuk apa? Untuk nanti bekal kita kan gitu ya. Ngantuk-ngantuk insya Allah dapat pahala. Itu yang kita harapkan. Nah, terakhir saya ingin mengupas satu ini, doa iftitah. Karena seringkali juga doa iftitah, doa itidal menurut saya. Doa saat itidal. Itidal artinya berdiri. Berdiri tegak, itidal. Jadi setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Itu baca ucapannya sami Allahu liman hamidah. Kalau berjamaah yang nyebut sami Allahu liman hamidah adalah imam. Makmum tidak usah. Tapi kalau mau juga boleh, sah, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya berjamaah, imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nah, makmum itu langsung berdoa, doa saat itidal. Nah, cuman sering kali ada dua versi yang sering berbeda ya. Ada mil'u dan ada mil'a. Yang ini harus ranahnya pelajaran nahwu nih. Karena sempat ada yang nanya, Ustaz, kenapa tulisan doa itidal itu beda versi? Ada yang mil'us samawati wal ardi wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du gitu.
Tapi ini ada yang tambahan ma bainahuma sama lah. Itu apa bedanya mil'a sama mil'u gitu ya. Nah, jadi ini dua-duanya boleh. Ya, boleh. Walaupun saya biasanya menggunakan yang mil'u. Karena pemahaman saya mil'us samawati itu sifat atau naat dari alhamdu. Robbana lakal hamdu mil'us samawati. Artinya ya Tuhan kami, kepunyaan Engkaulah segala puji yang memenuhi langit dan memenuhi bumi dan memenuhi apa saja yang Engkau mau, yang Engkau kehendaki sesudah itu. Itu berarti jadi sifat. Tapi boleh juga kalau mil'a, karena mil'a sebagai posisi sebagai hal dalam keadaan sepenuh atau disebutkan sepenuh ya. Jadi kondisinya sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh di antara keduanya atau sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu. Jadi mau mil'as samawati atau mil'us samawati dua-duanya benar. Yang mil'us samawati sebagai sifat dari alhamdu, mil'as samawati sebagai hal dari kata alhamdu. Kalau hal sama dengan maf'ul bih, sama dengan dhorob itu mansub, tanda nasabnya fathah. Tapi kalau naat dari alhamdu, ya, karena alhamdu adalah khobar muqaddam, khobar mubtada muakhar, mubtada muakhar setelah laka, mubtada muakhar dan itu marfu tanda rupanya domah, maka mil'us samawati adalah sifat dari rofa, dari marfu, ya, sehingga dibunyikan pakai domah. Diidofahkan mil'u mudhof, as-samawati mudhof ilaih. Dan wawnya atop jadinya sama, mil'ul abdi, mil'u ma syi'ta. Mil'u sepenuh ma apa saja, syi'ta fi'il madi, apa yang engkau kehendaki, apa yang telah kau kehendaki. Bisa jadi Allah menghendaki ada langit lagi, ada bumi lagi, ada seperti terserah. Tapi semuanya itu, pujian itu sepenuh apapun yang dikehendaki Allah itu milik Allah, bukan milik kita. Sehingga kalau kita berdoa, ya kita memuji, dipuji, maka kembalikan pujian itu kepada pemiliknya, kepada Allah. Dan asami Allahu liman hamidahu. Allah mendengar siapa saja, kepada siapa saja yang memujinya. Ya. Dan pujian itu kemudian kita memuji pada Allah bagi segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki sesudah langit dan bumi itu adalah milikmu, milikmu. Jadi ini yang doa saat i'tidal. Wallahu a'lam. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan, saya share-nya di stop dulu. Itu ada 16 ya, ada 15. Ya. Kalau ada yang bertanya tentang sorof tadi atau tentang ayat Al-Qur'an atau tentang doa saat i'tidal. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Maruli. Saya ingin bertanya ya. Dek itu apa? Ini ada ini, ada apa? Feedback ya. Feedback. Oke, dimatiin dulu. Oh, hilang. Mana Pak Maruli? Hilang kayaknya. Oh ya, ada. Oke, silakan Pak Maruli. Ya, mudah-mudahan nggak feedback sekarang ya. Baik kelihatannya. Ya, saya mau bertanya mengenai sebentar saya. Dimatiin salah satu kali. Ada dua itu kayaknya yang hidup. Iya. Bang Maruli, satunya dimatiin katanya. Speakernya. Kemana ya? Mana? Oh, tak aya. Pak Maruli. Ada. Masuk lagi. Ustaz. Ya, Afwan tadi memang ada dua, jadi satu udah dimatikan. Ya. Ini bahasan yang menarik sebenarnya. Cuma memang terkadang demikian banyak informasi yang masuk nih harus dipilah-pilah dulu. Pertama yang mau saya tanyakan itu tadi kan wazannya dimulai dari fi'il
madi Ustadz ya. Ya. Nah ini semuanya simai, artinya misalkan kalau kita lihat tadi kan bisa jadi fi'il mudhari'nya itu sama, tapi bisa dari wazan fa'ala, bisa fa'ila gitu Ustadz ya. Ya. Tapi untuk fi'il madinya sendiri, kenapa bukannya alama tapi alima, itu sifatnya simai Ustadz ya. Ya. Kita harus punya apa istilahnya mengkaji langsung melihat kamus ya Ustadz ya. Iya, iya. Ya, karena yang punya bahasanya orang Arab, jadi kita ngikutin orang Arab aja. Kenapa kok jadi pakai alima bukan alama gitu ya? Kita nggak bisa ngarang-ngarang sendiri kan, itu yang punya bahasanya orang Arab. Makanya jangan suka mencela orang Arab. Karena bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Terus nabi kita orang Arab gitu ya. Jadi kalau kemudian meledek-ledek orang Arab, waduh, jadi kita nanti nggak diakui oleh nabi kita, padahal nabi kita ngomongnya bahasa Arab, ya. Terus yang memang orang Arab kan itu ya. Nah kalau kita nggak diakui, apalagi kalau kita sekarang tidak boleh masuk Arab, nggak boleh umroh, nggak boleh haji misalnya, repot kan kita. Boleh bahasa Arab, nanti sholat kita pakai bahasa, sholatnya pakai bahasa Indonesia kan nggak mungkin. Tetap aja Al-Quran suruh pakai bahasa Indonesia kan nggak mungkin. Lagunya lagu Jawa lagi, baca Qur'annya, waduh tambah parah. Ya, kemudian yang saya mau tanyakan sebenarnya ini mau praktek Ustadz ya dari wazan. Ya, contohnya misalkan kalau tadi kan kita sederhana itu wazan fa'ala ada fa'ilun. Nah, saya lihat ayat Al-Qari'ah tadi kan Al-Qari'ah itu apakah mungkin menyerupai dengan wazan fa'ilun tadi ya? Tapi ketika dicari di kamus dari kata qara'a itu juga artinya beda Ustadz. Jadi antara lain, jadi Al-Qari'ah itu nama, makanya pakai alif lam, dan itu tidak ditasrif, tidak ditasrif. Jadi itu nama. Jadi ada nama-nama, dan itu Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajar kepada Adam nama-nama semuanya. Bahkan konon bahasa semua makhluk, semua Bani Adam, anak Adam itu sudah diajarkan ke Adam. Termasuk bahasa Sunda pun dengan macam-macam dialek itu Allah telah mengajarkan kepada Adam. Jadi Adam itu dia bapaknya manusia, itu mengetahui semua nama-nama. Kenapa? Oleh Allah diajarkan. Jadi termasuk tadi Al-Qari'ah itu sudah diajarkan kepada Adam itu sebagai nama. Makanya nama dari apa? Nama dari satu kejadian. Nama dari satu kejadian yang itu ukurannya adalah hari. Al-Qari'ah. Nanti ada juga yaumus sa'ah, ada sa'ah ya. Ada yang itu kan satu saat. Jadi kejadian cuma sesaat itu 1 jam gitu. Tapi itu bagian dari hari kiamat, Jadi ada kiamat, ada akhirat gitu. Ada kiamat, ada akhirat, ada Qari'ah, ada sa'ah, itu padahal namanya kalau terjemahan bahasa Indonesia semuanya hari kiamat. Tapi nama-namanya beda-beda gitu ya. Nah, terus gimana? Inilah Al-Qur'an. Orang Arab pun makanya ditanya sama Allah. Kan Rasulullah kan orang Arab ya. Tapi ditanya oleh Allah, "Wa ma adrakamal Qari'ah?" Tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Dan Rasul pasti tidak akan bisa menjawab karena Al-Qari'ah itu satu nama, satu kejadian yang Rasul nggak tahu. Maka kemudian pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah. Dan itu metode cara belajar. Itu nanya dulu ke murid kita, tahukah kamu ini? Setelah itu kemudian setelah dia ini kemudian baru kasih tahu yang sebenarnya. Itu salah satu metode belajar. Dan di Al-Qur'an ini kan untuk mengajari ya. Jadi ya Rasulullah ditanya, wa ma adrakamal Qari'ah. Tahukah engkau apa itu Qari'ah? Itu pertanyaan pada Rasul. Ya, tapi pertanyaan pada Rasul. Berarti tidak bisa dilihat dari akar katanya Ustadz ya? Tidak semua. Jadi maksud saya gini. Ya. Tidak semua kata itu ditasrif. Ya. Makanya ada disebut ghairul munsharif. Kata-kata yang tidak bisa disorot, tidak bisa ditelusuri begitu wazan. Seperti misalnya nama-nama ya. Misalnya nama Aisyah itu nggak bisa dari
Tidak berasal dari Asya, Yaisu, Aisyatan, enggak, nama. Sehingga yang ghair munsharif itu, yang tidak distasrif itu, dia biasanya tidak menerima tanwin. Nah, Aisyah, makanya dari an Aisyata, bukan an Aisyatin gitu. Itu membedakannya. Atau misalnya kata Sulaiman gitu. Beda dengan kata Ali. Ali itu bisa disorot dari ala, ya'lu, aliyun gitu ya. Atau Muhammad, misalnya dari kata Hammada yuhamidu tahmidan. Bahwa Muhammadun badaka Muhammadun gitu ya. Jadi bisa disorot gitu. Jadi ada yang munsorif, ada yang ghair munsorif. Nah itu semua itu simai, Bapak. Jadi simai semua ngikutin yang digunakan oleh orang Arab. Tapi itu hebatnya bahasa Arab, ada bisa dibikin pola. Nah coba kalau bahasa Indonesia polanya gimana coba? Jadi orang mandi, sedang mandi, akan mandi, yang dimandikan, mandilah, macam-macam, kan nggak berubah itu. Jadi susah, nggak ada. Ini bahasa Indonesia. Ya. Tapi bahasa Arab itu bisa ditelusuri. Satu kata bisa ke samping, bisa jadi berapa itu ke bawah, bisa banyak juga lugawi sama tasrif istilahi ya, tasrif lugawi sama istilahi. Itu bahasa Arab luar biasa. Ini baru kita mujarrad yang 3 huruf saja. Nanti belum ditambah. Jadi sulasi, mazid bisa 4 huruf, bisa 5 huruf, bisa 6 huruf. Makanya saya katakan satu kata dalam bahasa Arab itu bisa jadi 700 kata. Itu kalau kita paham ilmu sorofnya. Dari salima jadi aslama, jadi salama gitu ya. Dari hamidah jadi ahmada. Bisa hammada dan seterusnya, itu bisa digeser ke samping sama ke bawah. Kalau masdar itu kalau isim ada mudzakkar, ada muannas. Kemudian mudzakkar muannas pun ada mufrad, misalnya jamak. Itu udah berapa dan seterusnya. Kalau fiil madi ada 14 ke bawah. Itu juga ada yang maklum dan majhul. Yang majhul juga 14. Kemudian ada yang muta'addi, tambahin 1, tambahin 2, tambahin 3 dan seterusnya. Jadi luar biasa kayaknya bahasa. Sehingga semakin memperkuat keyakinan bahwa memang kenapa Allah memilih bahasa Arab untuk jadi untuk kitab suci ini. Dan kenapa Nabi itu orang Arab gitu, yang Nabi untuk kita. Ya, tadi kenapa? Karena dia yang berbahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna dari. Kalau yang mabesus sama mangfus itu sebagai maf'ul bahasa universal. Dan kalau kita ketemu sama ya maf'ul gimana? Ya, kalau yang mabesus dan mangfus itu adalah isim maf'ul, tapi katanya itu dari bahasa Ustaz ya. Makanya tadi yang diterbangkan. Jadi kalfarosil mabsus seperti laron yang diterbangkan. Padahal laron kan bisa terbang sendiri ya. Tapi di situ pakai isim maf'ul. Kenapa? Karena di tasbihnya ke manusia. Nanti kan orang ya laron kan bisa terbang, tapi manusia kok bisa itu ya. Rupanya tadi ada sebabnya. Saking ini diibaratkan sepertinya laron gitu, sanggringannya bisa melayang gitu ya, bisa melayang. Kenapa manusia kok bisa melayang-layang itu? Seperti laron yang terbang, yang diterbangkan. Kemudian tadi yang seperti bulu yang diembus-embus. Jadi mangkus itu sebenarnya sebar-sebar gitu ya. Kalau orang Sunda bilang gampang, bahasa Sunda terjemahnya lebih mudah, diaur-aurkeun gitu. Jadi kemudian dia bisa melayang karena saking ringannya tertiup angin. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada yang lain, ya. Tadi ada ibu yang mau menyampaikan, silakan. Ya, ini kan baru jam. Saya Pak Ustadz. Ya, lanjut. Ya. Saya cuma minta tips Pak Ustadz ya, itu supaya gampang mempelajari atau menghafalkan tasrif itu clue-nya apa ya? Saya sampai sekarang masih kesulitan aja tuh di situ. Tadi yang sulasi mujarrad, tadi saya kasih cerita dulu, pakai cerita nih. Kalau Allah nasoro yang suruh nasron kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin bisa doroba yadribu dorban. Bisa memukul mundur musuh tuh. Kalau musuh sudah terpukul mundur, maka bisa fathah yaftahu fathan, bisa membuka, bisa menaklukkan ya, bisa menaklukkan.
Nah, kalau sudah taklukkan, maka nanti diketahui itu alima ya'lamu ilman, mana yang kafir dhimmi, mana yang kafir harbi, mana yang muslim yang sudah masuk Islam, dan seterusnya. Jadi alima ya'lamu ilman. Dan kita harus tadi harus berbuat jadi sesuai dengan syariat, karena hasiba yasibu husbana, karena kita akan dihisab ya. Dan kita berharap nanti semua yang kita lakukan itu hasuna yasunu husna, jadi baik gitu, kita baik akhirnya ya, jadi husnul khotimah, jadi husna, baik semuanya, baik dunia baik akhirat. Ya cerita aja, jadi nasoro doroba, nasoro yadribu dorban, doroba yadribu dorban, nasoro yang suruh nasron, doroba yadribu dorban, fatah yang taufatan, alima yang ilman, kemudian hasiba yasibu husbanan atau hasuna yasunu husna. Ada yang kemudian kalau di amsilah tasrifiyah hasuna yasunu husna dulu, baru hasiba yasibu husbanan. Husbanannya yang hasiba yasibu husbanannya yang keenam. Tapi sebenarnya sih ya terserah kita mau cara yang paling mudah gitu. Kalau saya biasanya bikin cerita, bikin ringkasan, ya, bikin apa ya gitu untuk supaya akal kita bisa cepat nangkep dan kemudian melekat gitu. Ya saya biasanya kayak belajar ya, dari dulu yang belajar saya metodenya metode yang akal itu kan harus ada fakta yang bisa diindra. Biasanya saya bikin gambar kalau misalnya tidak bisa indra. Tapi kalau misalnya yang bisa diindra langsung, biasanya saya langsung praktek. Ya, praktek, jadi lihat barangnya gitu ya. Makanya dulu waktu belajar, karena S1 saya HPT, itu isinya kan menghafal nama Latin ya. Itu biasanya saya cari, kalau misalnya serangga, nama-nama serangga, saya cari serangganya. Oh, ini Nilapar patalugen. Patalugen itu berarti warna coklat. Bagaimana siklusnya, dilihat gitu. Sehingga kalau ujian saya nggak usah banyak mikir. Kenapa? Karena saya sudah lihat barangnya. Kalau mau ujian ketok kepala gitu, saya bantu laboran biasanya. Kemudian bahan tanamannya, kemudian serangganya, atau sambil baca. Nah, ini maklumatus sabiqohnya, ini barangnya, faktanya bisa diindah terus. Nah, yang paling repot baru belajar waktu S2 di bioteknologi tentang molekuler kan saya nggak paham tuh. Biasa bikin gambar saya, ada coret-coretan. Biokimia misalnya bagaimana ini karbohidrat, ya kemudian berubah ya. Kemudian ada jadi energi, kemudian berubah ya, hilang satu pecah khususnya C-nya, terus jadi ada siklus Krebs di situ macam-macam, jadi energi NADP, NAP, NAD gitu, dan macam-macam gitu. Nanti dimasuk apa, keluar apa, dibikin siklusnya. Jadi sambil ngocoblak gitu ya, namanya ini supaya mulut ngomong, mata ini, tangan juga bikin gambar macam-macam, bisa melekat di kepala. Nah kemudian hanya kita paham, ya, simpelnya paham. Mungkin nggak hafal tapi paham. Itu metode itu bisa dikembangkan aja. Jadi teman-teman saya dulu coba cerita nih, San kok kamu bisa hafal gitu? Bukan hafal sebenarnya, saya mau paham aja. Kenapa? Ya karena saya tadi memfungsikan akal. Akal itu bisa berpikir kalau ada faktanya, ada informasi sebelumnya di dalam otak kita gitu. Kemudian kita terus diulang-ulang, karena kata kaidah orang Arab, atikraru tu alimul himar, mengulang-ulang itu ngajari keledai. Jadi diulang-ulang terus. Jadi sampai sekarang saya kalau hari Sabtu pagi, dulu sih tiap pagi ya kalau masih kerja di Bogor. Sekarang sudah Sukabumi, Sabtu Minggu itu biasanya pagi di masjid. Ya saya ngajar biasanya ada tafsir. Itu saya baca dulu bareng-bareng, kemudian saya terjemahkan per kata. Itu dari tahun 95. Jadi misalnya alhamdulillah segala puji, lillahili kepunyaan Allah, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Terus gitu, alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman, terus gitu. Jadi sambil bawa Al-Qur'an dan terjemahan yang dari Arab itu sampai lecek banget itu. Tapi saya terus baca, termasuk kalau misalnya suruh mimpin yasinan ya, saya baca kita yasinnya itu. Walaupun saya udah hafal, tapi saya nggak pernah lepas, saya baca. Supaya apa? Supaya tetap melekat itu. Karena tadi saya tahu kemampuan otak saya itu terbatas. Apalagi banyak masalah, banyak yang macam-macam gitu ya, kan sering terganggu tuh. Jadi makanya saya tidak lepas dari faktanya, kemudian informasi sebelumnya, dan terus diulang-ulang. Jadi bukan pinter sebenarnya, tapi karena tadi memaksa diri untuk kemudian diulang-ulang terus. Memang kalau tidak ini bosen ya. Tapi kalau itu kita punya keinginan yang kuat bisa. Termasuk belajar ini ya sorot gitu. Jadi kadang sambil main-main, kadang bikin cerita macam-macam. Udah. Jadi tip khususnya ya diserahkan ke masing-masing. Tapi biasakan, itu yang paling penting utama adalah keinginan yang kuat. Ingat kita belajar nahwu sorof ini belajar Al-Quran.
Biasa disebut ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Jadi insya Allah ini pahalanya sebagaimana disampaikan Rasulullah kan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi motivasi kita lillahi ta'ala, ingin dapat pahala dari Allah, ingin menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah, gitu aja. Jadi itu jadi semangat gitu ya. Nggak bisa mengapa pada kita tidak dituntut untuk hasilnya. Jangankan kita, malaikat aja suruh nyebutkan apa-apa karena nggak ngerti, nggak diberi ilmu dari Allah, kan nyerah ya. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana, gitu kan? Kemudian Adam, bapak kita itu diajarkan oleh Allah, dan pemahaman nanti Allah yang ngasih. Tapi kemauan itu dari kita, pilihan dari kita, kesungguhan dari kita. Wallahu a'lam. Iya, Ya, Mbak Ira. terima Iya, kasih. Pak. Tadilah mau lanjut. Ya, tanya lagi Ustadz, ada 3 nih. Tolong jelaskan lagi, saya agak lupa ini. Kana, yakunu, takunu itu gimana gitu, terus artinya. Kemudian ini Ustadz, hadis tentang sholat ya. Apabila sholatnya baik, bahwa pertama kali dihisab kan sholat. Apabila dia baik, baiklah semua amalannya, itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau orang yang korupsi, orang yang nggak baik-baik itu, dia sholat tapi nggak baik-baik itu, apakah sholatnya itu cacat? Nah, kemudian yang satu lagi, hadis tentang sholat, pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Nah, bagaimana orang yang tidak mau sholat? Apakah dia sudah tergolong kafir atau bagaimana? Dia lama bertahun-tahun tidak sholat, itu bagaimana kafaratnya? Itu aja, Ustadz. Terima kasih. Ini pertanyaan berat. Pertanyaan berat. Jadi kan saya suka lupa tuh sekarang ini. Yang pertama kan, ini karena yakunu. Karena dari belajar bahasa Arab kemudian ke sholat ya. Oke, Iya. karena itu artinya bahasa Indonesia ada atau adalah ya. Ada atau adalah gitu ya. Itu terjemah bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab karena itu termasuk fiil. Jadi karena fiil madi, fiil mudhari yakunu. Kalau hiya takunu, anta takunu gitu ya. Jadi karena yakunu. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masuk ke isim, adalah atau ada atau adalah gitu ya terjemahan. Nah, makanya dia dimasukkan ke dalam jumlah ismiyah, jumlah kalimat nominal, bukan kalimat verbal, bukan jumlah fi'liyah, tapi jumlah ismiyah. Yaitu tadi mubtada dan khobar mubtada. Kalau ada kana dan teman-temannya, wa akhwatuha, karena teman-temannya itu ada kana, laisa, laita, bata, dan seterusnya. Tapi yang banyak biasanya kana dan laisa. Yang paling banyak ya kana yakunu. Nah, kalau ada kana, maka mubtadanya itu jadi isim kana. Isim kana. Nah, kemudian khobar mubtadanya jadi khobar kana. Ya. Perbedaannya dengan mubtada dan khobar mubtada, kalau mubtada dan khobar mubtada itu kalau tanpa kana, itu dia domah-domah, marfu, baik mubtada atau khobarnya. Kalau ada kana, jadi salah satunya jadi mansub. Jadi isim kananya marfu pakai domah, khobar kananya jadi mansub, jadi fathah. Soalnya misalnya wa kana Allahu azizan hakiman. Tadinya Allahu hakimun azizun hakimun. Allahu azizun hakimun. Allah adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tapi begitu pakai kana Allahu azizan hakiman. Adalah Allah itu ya maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi berubah sakalnya. Nah, ini kebalikan dengan inna wa akhwatuha, inna dan teman-temannya. Jadi kalau tadi kanallahu azizan hakiman, kalau ada innallaha azizun hakimun, kebalikannya. Jadi yang mubtada jadi isim inna, jadi tadinya marfu jadi mansub, innallaha jadi karena tadinya Allahu jadi innallaha. Kemudian azizun hakimun, khobarnya jadi khobar inna, tetap jadi marfu, kebalikan dari kana. Nah, itu yang kita sudah pelajari awal-awal dalam membahas jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ada kana wa itu ada inna wa huwa. Nah, kana tidak selamanya menggunakan kana, bisa kata yakunu, bisa kata kun. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas misalnya walam yakun lahu kufuwan ahadun. Kita sudah pernah membahas tuh.
lam yakun isim kananya itu di akhir banget tuh. Isim kananya ahadun. Nah, sementara di depan yang kananya itu lahu keterangan, lahu. Kemudian khobar kananya ahad kufuan di tengah-tengah. Nah, saya bilang kalau orang Arab bunyinya itu bukan seperti itu. Kalau orang Arab nih, bukan Al-Qur'an ya. Walam yakun ahadun kufuan lahu. Walam yakun ahadun isim kana kufuan khobar kana lahu keterangan. Walam yakun ahadun kufuan lahu. Tapi Al-Qur'an nggak seperti itu. Justru dibalik. Walam yakun lahu kufuan ahadun. Justru ahadunnya di terakhir. Dan itu maknanya lebih dalam karena ditekankan di sini justru lahunya tidak ada. Kayak lam yakun artinya tidak ada. Lahu bagi Allah, baginya kufuan yang sekufu, yang selevel, yang setara ahadun seorang pun. Jadi ahadunnya tidak terlalu penting, makanya di ujung. Tapi itu ngapalinnya jadi enak banget, dal semua ujungnya. Gitu ya. Bayangkan kalau misalnya mengikuti kaidah bahasa Arab, ami ya biasa gitu. Gak enak banget. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakun ahadun kufuwan lah. Jadi ujungannya lah gitu. Karena disukun, ya lah nggak enak banget. Tapi kalau versi Al-Qur'an itu walam yakun lahu kufuwan ahadun. Ahad bisa disingkatnya ahad karena disukun terakhirnya. Jadi dia hanya dal semua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dal semua. Jadi secara bahasanya, secara sastranya enak, mudah dihafal, maknanya sangat dalam, itulah Al-Qur'an. Itu kita cerita tentang kana. Makanya tadi tidak ada ya, berarti arti kana ya kuno ada atau adalah. Ada atau ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang sholat. Ya, tentang sholat. Jadi sholat itu arti bahasanya adalah doa. Nah, tapi sholat itu adalah disebut dengan imaduddin, tiangnya agama. Dan kalau tiang itu mesti ada. Maka Rasul mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Agama itu sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama. Jadi sholat itu disebutkan inna sholata lidzikri. Sholat itu untuk mengingat Allah, mengingat aku kata Allah. Kemudian inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi karena di dalam sholat itu kita mengingat Allah dan ikrar kepada Allah, dan itu menjadi pembersih jiwa kita, maka mestinya karena kita selalu ingat kepada Allah dan itu rutin minimalnya 5 kali, ya bertahadus, bersendiri, kemudian tadi berkomunikasi dengan Allah, dan tadi dengan memujinya, mestinya itu akan terbawa dalam keseharian. Jadi habis sholat subuh, kemudian kita beraktivitas. Ketika kita sholat subuh, karena kita sudah berikrar, sudah mensucikan Allah, sudah memuji Allah, sudah membesarkan Allah. Karena isi sholat itu adalah takbir, tasbih, tahmid. Jadi itu semuanya, itu membekas betul dalam hati kita. Maka setelah selesai sholat, maka akan dibawa dalam keseharian. Dia selalu ingat kepada Allah, selalu membesarkan Allah, selalu mensucikan Allah, selalu memuji Allah. Sehingga tidak mungkin dia melaksanakan perbuatan keji dan munkar. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maksudnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar setelah sholat. Kan nggak mungkin di dalam sholat kita melakukan perbuatan keji dan munkar, nggak mungkin. Maksudnya dampak dari sholat itu. Oleh karena itu orang yang sholatnya benar, maka perbuatan sehari-harinya pasti benar. Karena akan terbawa. Bahkan diminta oleh Rasulullah ada tambahan sholat malam yang saya ajarkan tentang doanya ya. Itu untuk mengulang-ulang antal hak wa wa'duka hak waliko ukab dan seterusnya. Itu kita ucapkan berulang-ulang, kemudian ditanam dalam hati kita. Masa kemudian kita sudah berikrar, sudah memuji, sudah membesarkan, sudah mensucikan Allah, kemudian masih melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang kita ikrarkan, yang kita ucapkan, atau yang kita sudah niatkan dari awal. Oleh karena itu orang yang sholatnya benar, maka kehidupan seharinya pasti benar.
Makanya Rasul mengatakan inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dari amal manusia yang akan dihisab adalah salat. Baik sholahat faqad aflaha man jaha. Kalau sholat, kalau benar sholatnya, maka dia akan sukses, akan bahagia. Baik fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau rusak sholatnya, maka dia akan celaka dan akan merugi. Ya. Lalu bagaimana kasusnya? Ada orang sholat, tapi kemudian dia di kesehariannya tidak mencerminkan orang sholat. Maksiat jalan terus. Sholat kerjakan, tapi maksiat jalan terus. Ingat surat yang sudah saya bahas ya. Surat Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu menceritakan tentang sholatnya orang munafik. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama redaksinya, tahukah pernah lihatkah engkau wahai Muhammad orang yang berdusta dengan agama? Yaitu orang yang yad'ul yatim. Dia menghadik anak yatim. Maksudnya apa berdusta dengan apa? Dia menjual nama anak yatim, tapi uangnya dipakai oleh dia. Dia berdusta dengan nama anak yatim, menjual nama anak yatim, tapi malah anak yatim telantarkan sama dia. Karena uang yang untuk anak yatim dia makan. Kemudian wala yahudu ala tu'amil miskin, dia tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kenapa? Dia jual orang miskin, orang duafa, orang melarat, orang sengsara. Jadi proposalnya, di programnya, tetapi uang yang dihasilkan itu untuk dimakan dia. Lebih banyak dimakan dia daripada untuk, jadi dia tidak sebenarnya faktanya dia sebenarnya berbohong, dia sebenarnya tidak mendorong orang memberi makan orang miskin kok. Cuma dia menjual aja orang, seperti mendorong orang untuk memberi makan orang miskin, tapi uangnya untuk dia gitu. Itulah berdusta dengan agama. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu bidin, bi-nya itu harus diterjemahkan. Seringkali mengatakan tahukah engkau orang yang mendustakan agama. Bukan orang berdusta dengan agama, ada bi di situ huruf jar gitu. Bidin dengan agama. Dan itu caranya apa? Tadi menjual anak yatim, menjual orang miskin, tapi kemudian uangnya dimakan sendiri. Itu kan ada. Nah kemudian fawailul lil musallin, saya celaka orang sholat. Kok celaka orang sholat gitu? Ternyata dilanjutkan tuh alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang terhadap sholatnya lalai. Kenapa? Karena hatinya nggak pernah sadar. Dia lalai, sholat sesolat, tapi raganya doang. Hatinya nggak terikat dengan Allah. Tidak membesarkan Allah, tidak mensucikan Allah, tidak memuji Allah, karena yang ada adalah bagaimana dirinya. Makanya dilanjutkan. Siapa yang sahun itu? Alladzina hum yura'un, orang yang biasa riya. Jadi dia sholat pun hanya untuk dilihat orang, hatinya enggak sholat. Wa yamna'unal ma'un, dan kemudian dia nggak mau membagi barang-barang yang masih berguna. Artinya dia orangnya pelit. Kenapa? Karena kalau ataupun sholat dia supaya kelihatan bagus saja. Intinya dia itu orang pelit, tidak mau berbagi, inginnya dia ngumpul-ngumpulin. Ciri orang pelit itu dia ingin diberi, ingin ngumpul-ngumpulin. Ya, di jamaah malan wa adadahu. Jamaah mengumpul-ngumpul harta dan ngitung-ngitung. Dia tidak mau berbagi, padahal orang yang sholat itu mesti dia akan berbagi. Karena dia punya maksud kan, alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra'i. Jadi orang yang biasa berbagi dalam keadaan lapang. Jadi kenapa tadi misalnya nggak aneh kalau misalnya orang kok sholat tapi berarti sholatnya belum sesuai dengan apa yang ditentukan. Dan itu sudah disebutkan siapa yang celaka sholatnya. Orang yang sholat tapi celaka siapa? Wailul lil musallin. Wailul lil musallin. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu sudah dijawab oleh Allah. Jadi ada orang sholat tapi celaka karena dia sholatnya riya dan dia dari sholatnya tidak berbekas. Karena dalam keseharian dia yamna'unal ma'un. Dia nggak mau berbagi dengan sesuatu barang yang masih bermanfaat. Kalau ataupun ngasih yang sudah tidak berguna. Artinya dia menjadi orang yang pelit. Nah, bagaimana orang yang dia ngaku muslim tapi dia tidak sholat? Tidak sholat. Tapi kita ini disuruh menghukumnya apa zahirnya saja. Zahirnya dia muslim, ya sudah. Kita tidak boleh memanggil orang yang di KTP-nya beragama Islam dengan kata dia non muslim, nggak boleh. Sehingga kalau meninggal pun walaupun kita tidak melihat dia tidak sholat misalnya, tetap kita sebagai seorang muslim harus kewajiban kifayah bagi kita, bukan bagi yang si mayitnya. Dia nggak pernah sholat. Apakah diurusnya secara Islam? Ya karena di KTP-nya dia muslim. Ya kita urusin karena kewajiban kita ngurusin sama muslim. Fardu kifayah gitu. Itu kewajiban. Kalau kita tidak mengurusi kita yang berdosa. Adapun dia muslim tapi tidak sholat. Karena yang zahirnya dia muslim. Nah, tidak sholat itu diserahkan kepada Allah. Karena dia yang sholat itu ada hubungan dia dengan Allah. Biarlah Allah yang memutuskan. Nanti di akhirat, apakah dia tidak sholatnya itu karena tidak yakin kewajiban sholat,
ingkar kewajiban sholat, maka dia jadi kufur. Apakah dia tidak sholatnya karena orientasi dunia, karena terganggu dunia, karena sibuk terus gitu, atau karena sifat malas dan seterusnya? Dia tahu wajib, dan kadang-kadang dia merasa berdosa juga gitu, ada imannya. Kalau ingat orang merasa berdosa dari berbuat maksiat, berarti imannya masih ada. Atau dia nyesal gitu ya, ada penyesalan, itu menunjukkan bahwa dia masih ada imannya. Nah, sekecil apapun iman itu akan diperhitungkan oleh Allah, sehingga kita serahkan itu. Jangan kemudian kita ujung-ujung menuduh orang yang tidak sholat ini kafir nih, nggak boleh. Karena bisa jadi dia sebenarnya sholat, cuma kita tidak lihat. Ya sholatnya di mana? Sholatnya sembunyi-sembunyi atau di tempat lain. Walau alam. Kan kita tidak boleh mengintip terus, nguntitin seseorang, capek amat kita ngurusin diri sendiri, nggak susah, udah sibuk, masa kita ngurusin orang-orang banyak itu, capek kita. Jadi kita disuruhnya, kalau lihat kemungkaran kita nasihati, tapi kalau di luar itu ya kita tidak punya kewajiban untuk kemudian bertanggung jawab atau nguntit terus sampai kemudian meneliti, mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain. Biarlah diserahkan kepada malaikat, ya raqib atid ya, yang biasa mencatat hari-hari, tidak pernah lupa, tidak pernah salah. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Ini sudah udah mau jam 10. Ini Kang Cucu udah mau jam 11. Udah mau jam 11 ya. Ya, lanjut. Oke, Ustaz, tutup Tat kalau memang udah. Ya. Saya kira udah dulu ya. Insya Allah minggu depan pertemuan. Jadi yang tadi yang sorof ya, janganin dulu, nggak hafal juga nggak apa-apa. Jadi saya tidak mengharuskan hafal. Jadi saya memang motivasi awal-awal itu memperkenalkan dulu istilah-istilah gitu ya, memperkenalkan dulu sambil kita terus jalan. Dan targetnya tidak juga hafal, karena dia lebih penekanan kita di bagaimana penerapan di Al-Quran. Kita mulai, sebenarnya judulnya bisa jadi belajar tafsir. Kalau belajar tafsir kan nanti bisa dari awal dari depan dan bisa bosan kan. Tapi kita mau belajar bahasa Arab, istilah-istilahnya, kemudian syukur kalau di antara teman-teman ini juga yang memang punya background, punya latar belakang dulu di pesantren dan sudah kenal tuh, jadi mengingatkan kembali. Ya, tapi kan itu jumlahnya juga sedikit, apalagi kita ini usianya kan sudah di atas 50 ya. Jadi memang sesuai kemampuan saja. Jadi kita berharap ya semua yang kita lakukan ini, yang kita harapkan cuma satu, Allah ridho dan Allah memberikan pahala, itu aja sebenarnya kan. Jadi itu aja motivasi, itu aja lah. Insya Allah nanti lama-kelamaan hafal, lama-kelamaan bisa. Apalagi ibu-ibu biasanya rajin. Insya Allah. Ada juga bapak-bapak rajin ya, tapi memang jumlahnya sedikit. Ya, mudah-mudahan yang di depan saya ini orang rajin-rajin ya, dan orang yang punya motivasi kuat untuk belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Amin. Baik ya, rekan sekalian ya, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillah ini bisa bertahan ada 16, ada 15 ya. 14 berarti hemat saya kan satunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kemudian menerima amal ibadah kita dan menjadikan forum kita ini forum yang sebaik-baiknya forum ya, sebaik-baiknya forum disebut majelis zikir, majelis dipelajari Al-Qur'an dan kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimna wa dhurrina wa lana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabatin rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma asir maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, makasih semuanya. Oke. Kita izin live ya, Om Jody sehat. Yuk, alhamdulillah sehat. Iya, oke Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.